Akhir-akhir ini, kita dipenuhi kegelisahan akan virus yang menimbulkan banyak korban. Namun dalam segala keterbatasan, kita tetap berkumpul untuk saling menguatkan. Mari kita mengingat bahwa dalam situasi ini, kasih di antara kita justru makin terjalin erat dan rekat. Di luar sana, banyak pejuang di garda depan, mari kita doakan dan turut menjaga kesehatan. Bersemangatlah, masih ada harapan. Mari kita memulai ibadah ini dengan hati yang penuh harapan pada Allah yang baik. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama sampai ketiga. Keluargaku yang terkasih, tetaplah bersemangat. Dalam ibadah hari ini, melalui tema, kebangkitannya membawa harapan, kita akan diingatkan senantiasa bahwa sesulit apapun dan semenakutkan apapun kehidupan kita, Kristus telah menang melawan itu semua. Kiranya, ibadah keluarga ini menjadi wujud kesungguhan kita untuk percaya pada harapan yang dibawa oleh kebangkitan Kristus. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 453 bait pertama dan kedua.
Mari kita menerima hukum kasih dan berita anugerah. Ingatlah hukum kasih dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 28 demikian. Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Seringnya kita lebih sering menyimpan dendam dan amarah daripada berdoa bagi mereka yang mencaci kita. Seringnya juga, kita lebih mudah melontarkan kalimat-kalimat kasar daripada mengucapkan berkat bagi mereka yang mengutuki kita. Mungkin saja ini juga terjadi di tengah keluarga kita sendiri. Pernah ada sakit hati karena kalimat yang melukai, mungkin masih ada marah yang terpendam, namun tak didoakan sehingga berakhir menjadi dendam. Mari, bersama dengan keluarga, kita memohon pengampunan satu sama lain dan memohon pengampunan dari Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap dari kami. Jika ada hati yang terluka di tengah keluarga, kiranya kasih-Mu yang lemah lembut berkenan memulihkan hati yang terluka. Pulihkanlah juga jika kami ternyata masih sering melukai keluarga kami dengan kalimat-kalimat kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita meyakini, Tuhan yang murah hati telah memberikan pengampunan bagi kita, sebagaimana firman-Nya dalam Roma pasal 4 ayat ke-7 dan ayat ke-8. Yang dinyatakan demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita menyambut berita anugerah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan bait 3. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sapalah kami yang merindukan pengharapan dari-Mu, dan mampukanlah kami untuk menebarkan pengharapan yang sama bagi setiap orang. Didiklah kami, dalam terang kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia
yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bacaan Injil hari ini dibaca dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia.
Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Apa kabar? Bagaimana kabar Bapak Ibu sesudah kurang lebih 1 minggu kita di rumah saja, kita mengikuti gerakan social distancing atau physical distancing yang dianjurkan pemerintah. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Apakah masih betah? Atau sudah mulai bosan? Atau malah sudah nggak sabar pengen keluar jalan-jalan lagi? Jangan dulu, tahan sebentar. Tujuan kita sama-sama di rumah aja ini adalah untuk mengurangi risiko pertumbuhan kasus-kasus baru COVID-19 di sekitar kita. Sahabat-sahabat terkasih, 2 hari lalu saya membaca satu posting di media sosial. Satu tulisan yang dengan nada pesimis mengatakan bahwa Indonesia sudah terlambat dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah sudah terlambat dalam menangani pandemi ini. Menurut orang yang menulis ini,
sudah sulit untuk memperbaiki kondisi yang ada. Saya menduga bukan cuma satu atau dua orang yang punya pemikiran seperti ini. Barangkali ada banyak orang yang berpikir secara pesimis tentang kondisi kita. Atau barangkali juga ada di antara kita, di antara Bapak Ibu dan saya yang mungkin juga berpikir seperti itu. Pemikiran pesimis seperti itu, saudara, juga mirip dengan perasaan yang diungkapkan oleh Marta dan Maria di dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Ketika Lazarus meninggal, kemudian Yesus baru datang setelah 4 hari Lazarus dikuburkan, maka Marta dan Maria mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, mengungkapkan kekecewaannya kepada Yesus. Marta mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Begitu juga sesudah bertemu dengan Maria, Maria pun juga mengatakan hal yang kurang lebih sama kepada Yesus. Menyesalkan mengapa Yesus tidak datang lebih awal. Mereka merasa segala-galanya sudah terlambat karena Lazarus sudah tiada. Sahabat-sahabat terkasih, kita tahu bahwa selanjutnya Yesus kemudian datang ke kubur Lazarus dan dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dan sesudah itu Yesus pun memanggil Lazarus keluar dari kuburnya. Dan Lazarus pun keluar. Lazarus pun bangkit dari kuburnya. Apa yang Yesus lakukan dengan membangkitkan Lazarus sesungguhnya mematahkan pesimisme yang ada dalam hati Marta dan Maria. Apa yang Yesus lakukan sesungguhnya memberikan pengharapan baru kepada Marta dan Maria. Dan itulah sesungguhnya pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Lazarus yang dibangkitkan ini. Bahwa kehadiran Yesus membawa pengharapan. Bahwa kebangkitan Lazarus membawa pengharapan bagi Marta dan Maria. Bahwa kebangkitan Yesus juga memberi pengharapan bagi kita. Dan di tengah-tengah situasi saat ini, Yesus pun ingin membawa harapan bagi saudara dan bagi saya. Dan karena itulah, sahabat-sahabat terkasih, Yesus mengajak kita untuk menjadi pembawa harapan di tengah-tengah kehidupan. Sebagai pembawa harapan, kita adalah juga pemberi spirit kehidupan. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa setiap orang percaya adalah orang yang hidup oleh Roh. Dan salah satu karakter orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang menginginkan kehidupan dan damai sejahtera. Paulus mengungkapkan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena itu sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda kita saat ini, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menjadi pembawa harapan, untuk berbagi spirit kehidupan dan damai sejahtera. Ada 4 gerakan yang saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk membawa harapan dan damai sejahtera di tengah kehidupan. Gerakan yang pertama adalah yang sudah kita jalankan selama ini, yaitu gerakan di rumah aja. Gerakan ini didasari oleh ajakan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau social distancing dengan menjaga jarak satu sama lain, dengan tinggal di rumah saja bagi kita yang bisa belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah. Jadi ketika Bapak Ibu saat ini melakukan ibadah keluarga, itu adalah juga bagian dari pembawa harapan di tengah kehidupan. Pembawa atau pembagi spirit kehidupan dan damai sejahtera.
dengan kita di rumah saja, sesungguhnya kita sudah banyak membantu tenaga medis, membantu pemerintah untuk menurunkan risiko munculnya kasus-kasus baru COVID-19. Gerakan yang kedua adalah gerakan yang banyak juga digaungkan di tengah-tengah masyarakat, yang saya menyebutnya sebagai gerakan Save the Medics. Gerakan Save the Medics adalah gerakan di mana kita bersama-sama memikirkan bagaimana nasib para pekerja medis yang ada di rumah sakit, fasilitas kesehatan, klinik maupun puskesmas. Saat ini mereka mengalami persoalan yang kurang lebih sama. Kekurangan alat-alat atau perlengkapan-perlengkapan medis. Mulai dari sarung tangan, penutup kepala, masker, hand sanitizer, alat pelindung diri, dan masih banyak alat-alat lain. Mari kita peduli. Gerakan Save the Medics mengajak kita untuk membawa harapan bagi para tenaga kesehatan. Kalau saudara diajak untuk bersama-sama mendukung penyediaan peralatan-peralatan medis, dukunglah, ikutlah dalam gerakan itu. Karena dengan demikian, saudara dan saya sudah menyelamatkan banyak tenaga medis di negeri ini yang menjadi tumpuan harapan kita untuk memerangi virus corona. Gerakan yang ketiga, saudara, adalah gerakan yang saya sebut sebagai gerakan support saudara kita. Sahabat-sahabat terkasih, entah kita sadari atau tidak, gerakan di rumah saja ternyata juga membawa dampak kepada saudara-saudara kita, masyarakat yang harus bekerja di jalan, harus bekerja di luar. Tukang ojek, sopir taksi, sopir angkutan umum, penjajah makanan keliling, tukang bakso, tukang somai, dan warung-warung di pinggir jalan yang selama ini hidup dari mobilitas orang di kota kita. Dan karena gerakan di rumah saja, maka mau tidak mau mereka pun terdampak oleh itu. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari support saudara kita. Selamatkan mereka juga. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Ketika saudara membeli sesuatu, pertama, jangan menawar. Berikanlah sesuai harga yang diminta. Yang kedua, ketika saudara punya berkat yang berlebih, kalau saudara memberi sesuatu dan semestinya menerima kembalian, tidak usah minta kembalian. Yang ketiga, kalau saudara misalnya mengorder makanan dari ojek online, berikanlah tip lebih kepada mereka. Dengan begitu kita mensupport saudara kita yang hidup dari bekerja di jalan. Gerakan yang keempat adalah gerakan bagikan spirit kehidupan. Dan saya mengajak kita melalui gerakan ini untuk berbagi cerita-cerita positif, baik di media sosial maupun di media apapun. Mari kita mulai menyebarkan berita-berita yang memberi dan membawa pengharapan kepada sesama kita. Bukan berita-berita yang semakin membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita ngeri. Tapi mari kita beritakan bahwa ada banyak orang di dunia yang juga sembuh sesudah mereka menjalani perawatan. Beritakan juga bahwa di Cina orang bahu-membahu memerangi pandemi COVID-19 ini. Beritakan juga, saudara, bahwa di berbagai belahan dunia orang bahu-membahu untuk menemukan obat untuk penyembuhan COVID-19. Beritakan juga di tengah-tengah kehidupan bahwa masyarakat Indonesia saling menolong satu sama lain, saling berbagi masker, saling berbagi disinfektan, saling berbagi hand sanitizer, saling menolong satu sama lain. Inilah yang saya sebut bagikan spirit kehidupan. Melalui 4 gerakan ini, di rumah saja, kemudian Save the Medics, lalu support saudara kita, dan juga yang terakhir, bagikan spirit kehidupan. Mari kita, saudara, membawa pengharapan. Kita menjadi pembawa pengharapan bagi masyarakat di tengah-tengah kondisi ini. Tuhan memberkati kita.
Amin. Sebagai ungkapan keyakinan dan pengakuan iman kita, mari menyanyikan Kidung Jemaat 280. Mari menghaturkan persembahan syukur kita sembari mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita menghimpun persembahan kita ke dalam amplop ini, untuk nantinya kita serahkan di gedung gereja, setelah kita bisa kembali beribadah bersama di sana. Kita nyanyikan juga nyanyian persembahan kita dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan bait 2.
Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami persembahkan apa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, kiranya Engkau menguduskan dan mampukanlah kami mempersembahkan laku hidup penuh kasih, laku hidup yang senantiasa memberi pengharapan sebagai wujud persembahan sejati kami. Saat ini pula, kami berdoa untuk setiap orang di segala negara yang berjuang di garda terdepan untuk mengatasi pandemik karena virus corona. Berkatilah tenaga medis, berkatilah keluarga mereka dengan ketenangan batin, limpahilah kekuatan bagi setiap pasien yang dirawat ataupun mereka yang melakukan karantina secara mandiri. Mampukan kami untuk mengikuti anjuran pemerintah, mampukan kami untuk ambil bagian dalam mencegah penyebaran virus. Doa kami ini, kami akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari bersama menyanyikan Kidung Jemaat 453 bait 3, kita akan nyanyikan 2 kali.
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kita terarah kepada Tuhan. Yakinlah masih ada harapan dan jadilah pembawa harapan. Kiranya Tuhan menolong kami. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.